Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 30 Mei 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 30 Mei 2025. Oke, Four of Wands ya. Aku lihat di sini nampaknya ada seseorang dari masa lalumu, ya entah ini mantan, entah ini orang yang dulu pernah dekat denganmu atau pernah menjalin hubungan denganmu, tapi kalian sudah berpisah ya. Nah, nampaknya si dia ini pengen datang lagi. Nah, dia nanti datang itu di hari-hari saat ada perayaan, hari ulang tahun kamu, atau lebaran ya, atau apa, hari perayaan apalah gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, nampaknya dia kangen sama kamu ya, makanya di sini dia mau datang. Cuman datangnya itu memang dia mencari momen yang tepat, waktu yang tepat gitu ya, untuk datangnya dia ini. Jadi mungkin biar bisa ada alasan atau ya biar bisa merayakan sesuatu gitu dengan kamu, seperti itu. Dia ini ternyata orang yang dulu sempat menjalin hubungan dengan kamu, tapi situasi hubungan kamu dengan dia itu sulit untuk terjalin. Hubungannya kayak sulit untuk dijalani, hubungannya mungkin sulit untuk langgeng ya, dan bahkan mau se-effort apapun kalian berjuang satu sama lain untuk tetap akur, tapi tetap aja sulit dijalani gitu ya, sulit untuk bersama. Seperti itu. Ditambah lagi banyak sekali ketidaksetujuan atau ketidakpuasan di antara kamu dengan dia tentang hubungan ini. Walaupun kalian mungkin selama ini sudah mencoba berjuang untuk bisa selalu terhubung, selalu bisa bersama dengan dia, dengan sikap yang dewasa, dengan cara yang lebih dewasa ya, dari kebiasaannya kalian, dari jati dirinya kalian, tapi tetap aja hubungan ini tuh sulit untuk dijalani gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu kurang saling memahami. Terus itu juga kalau punya sesuatu yang perlu didiskusikan atau perlu dibuat keputusan itu kayak nggak saling menyetujui satu sama lain gitu ya. Misalkan kamu pengen dia memberikan komitmen, mungkin dia ternyata belum siap untuk memberikan kamu komitmen, seperti itu contohnya ya, atau apalah, banyak lah ya, banyak hal seperti itu. Terus juga selama kamu menjalani hubungan dengan dia, ada perebutan kekuasaan di sini. Maksudnya dalam hal begini, salah satu di antara, bukan salah satu ya, tapi memang di antara tapi memang kamu dengan dia selama ini tuh ingin bersikap mendominasi ke pasangan gitu ya. Jadi dari kalian berduanya tidak ada yang mau nggak mau mengalah, nggak mau mundur gitu ya. Jadi pengennya ego masing-masing itu ditampakkan di hubungan ini. Jadi kamu pengennya dia ngikutin aturannya kamu dia pun sama, dia pun pengennya kamu ngikut aturannya dia atau maunya dia, seperti itu. Sehingga sering terjadi konflik yang terus-menerus di antara kamu dengan dia selama ini. Ditambah lagi Seven of Cups, berarti selama ini ada ketidakjujuran ya. Mungkin selama ini dia tidak jujur sama kamu, dia berkhianat, dia berbohong, dia melakukan kecurangan, perselingkuhan di hubungan kalian. Bahkan
dia ini alih-alih bersikap terbuka terhadap kamu, padahal sebenarnya untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar gitu ya, atau agar bisa mempengaruhi perasaan kamu, pikiran kamu ya, agar kamu kalau misalkan ada kecurigaan atau pertanyaan yang mengganggumu itu tidak lebih banyak kamu korek-korek ke dia kayak gitu. Misalkan kamu tanya, kamu bingung kenapa dia ini kok jarang ada quality time untukmu, seperti itu. Kamu tanya ya, terus dia bilang, oh aku sibuk kerja nih akhir-akhir ini, lagi banyak pekerjaan dan sebagainya. Sehingga ketika dia udah jawab seperti itu alibinya dia untuk jadi alibinya dia itu sibuk kerja, padahal sebenarnya untuk menutupi masalah yang lebih besar ya, lebih besar kayak misalkan dia ternyata selingkuh ya, atau dia bohong, berkhianat dan sebagainya. Ya berbohong apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus itu juga Seven of Cups ini juga menggambarkan ada musuh di hubungan kalian yang menyamar sebagai teman. Ya, jadi ada pihak ketiga di antara kalian yang mencoba menyabotase hubungan ini. Dia masuk ke circle pertemanannya kalian. Entah temannya kamu, entah temannya dia, entah temannya kalian berdua. Tapi pihak ketiga inilah yang lagaknya seperti teman, padahal sebenarnya dia adalah pihak ketiga di antara kalian gitu yang mencoba menyabotase, menghancurkan hubungan kalian. Kemudian ya, aku lihat juga orangnya manipulatif, ditambah dengan Knight of Wands, aku lihat dia ini memang karakternya kuat ya. Jadi suka semena-mena ya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling bisa segala-galanya. Ya pokoknya suka-suka hati, egonya besar. Ya itu tadi karena mungkin memang memiliki karakter yang kuat ya. Terus itu juga dia ini orang yang pemberani, penuh energi, orangnya energik gitu ya. Terus itu orang yang gampang sekali menarik perhatian dari orang banyak ya, atau orang di luar sana. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, orang-orang itu banyak yang tertarik gitu sama dia. Mungkin karena dia memiliki pesona tersendiri gitu ya. Dan aku lihat di sini dia orang yang tidak takut pada apapun atau siap untuk memperjuangkan apapun yang menurut dia itu milik dia. Yang menurut dia itu bisa jadi milik dia, seperti itu akan dia perjuangkan. Dan dia ini juga aku lihat punya sifat yang impulsif ya. Jadi dia ini orang yang cepat bertindak berdasarkan pikirannya dia di saat itu. Jadi kalau misalkan dia sekarang pengennya A, ya dia akan lakukan A. Kalau semenit kemudian dia pengennya B, maka dia akan lakukan B. Seperti itu, dia akan tinggalkan A. Nah, seperti itu ya, orang yang impulsif. Oke, kemudian Seven of Pentacles reverse menandakan bahwa saat ini pun aku lihat dia merasa bahwa hubungan kalian kayak sulit gitu untuk mau dijalani lagi atau untuk bisa bersama lagi ya, karena aku lihat keadaannya sekarang atau dia merasa bahwa hubungan kamu dengan dia saat ini sudah terjebak dalam kemonotonan atau kurang adanya pengembangan koneksi. Jadi kalau misalkan saat ini sudah diem-dieman, sudah cuek-cuekan, atau bahkan ya sudah berakhir hubungannya, berarti dia ngerasa saat ini hubungan kalian itu sudah terjebak dalam kemonotonan. Ya, jadi kayak monoton, hanya fokus pada diri sendiri, fokus dengan kehidupan masing-masing seperti itu, dan nggak tahu lagi harus bagaimana mengembangkan atau memperbaiki hubungan kalian gitu, karena udah monoton, udah fokus dengan diri masing-masing gitu ya. Jadi dia merasa kayak sulit nih mau balikan lagi, sulit nih untuk ucuk-ucuk tiba-tiba datang lagi, komunikasi lagi gitu. Makanya di sini dia nanti datang di momen tertentu ya, atau di hari perayaan. Jadi menunggu waktu yang tepat kapan nih ya dia bisa datang, biar ada alasan gitu ya, agar dia bisa punya taktik yang mungkin nggak akan bisa ditolak sama kamu, seperti itu dan sebagainya.
Dan aku lihat nampaknya memang kamu dengan dia mungkin selama ini membutuhkan ruang untuk berjeda, ya, untuk berjeda. Karena aku lihat selama ini kalian itu terlalu sibuk dengan rutinitas masing-masing, dengan kehidupan masing-masing, gitu ya. Sehingga kayak nggak punya waktu berkualitas untuk bisa dihabiskan bersama. Karena aku lihat di sini mungkin kalian berdua selama ini juga kurang bekerja keras untuk hubungan ini, kurang effortnya gitu ya. Untuk meluangkan waktu bersama aja itu susah banget gitu ya. Akhirnya hubungan kalian putus ya. Akhirnya adanya koneksi yang putus di antara kalian karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan masalah keuangan, atau dengan masalah lainnya. Seperti itu. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu ya dia ngerasa kamu itu kayak udah kesel banget dengan dia. Kenapa? Karena adanya lambat dalam koneksi perkembangan hubungan kalian. Bahkan dia merasa kamu itu kayak udah punya perspektif, udah merasa percaya bahwa usaha apapun yang selama ini kamu effortin ke dia atau ke hubungan ini tuh kayak nggak guna gitu, kayak sia-sia, kayak nggak efektif gitu ya. Karena aku lihat di sini memang lebih banyak kamu yang effort, kamu yang lebih banyak bertindak seperti itu ya. Sehingga dia ngerasa saat ini tuh kamu kayak udah menyerah dan sudah nggak percaya lagi pada hubungan ini ya. Karena dia ngerasa kayak kamu itu udah pontang-panting, udah bolak-balik, udah effort ini itu untuk hubungan ini, tapi ya endingnya juga berakhir hubungannya, endingnya juga nyakitin kamu ya, membuat kamu terluka gitu. Jadi aku lihat nampaknya menurut dia ya perlu untuk jeda atau perlu untuk mengalami perpisahan terlebih dahulu gitu ya. Dan menilai apa sih yang lebih penting dalam kehidupannya kamu. Jadi dia ngerasa kenapa kamu, entah ini siapa duluan yang mengakhiri hubungan, tapi dia merasa bahwa kamu mengakhiri hubungan atau berpisah dengan dia itu juga karena pengen fokus, pengen memusatkan perhatianmu, atau dia lihat saat ini kamu itu memusatkan perhatian kamu itu untuk rencana-rencana hidupmu. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ketika kamu sekarang udah fokusnya ke kehidupanmu, mulai dia kayak flashback, menilai kembali atau mengevaluasi ulang rencana-rencana atau apapun yang pernah terjadi di hubungan ini. Dan kemudian dia pun mengevaluasi ulang sebenarnya maunya dia ini apa. Karena di sini kan aku lihat dia Knight of Wands ya. Jadi kan suka-suka hati, punya jiwa bebas, impulsif, suka-suka hati, semena-mena dia mau ngelakuin apa aja, ya suka-suka dia, di saat itu dia berpikir apa, kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang ketika udah nggak ada kamu, dia mulai menyusun atau mengevaluasi ulang tentang apa sih yang perlu dia pusatkan saat ini dan apa sih arah tujuan yang ingin dia tuju saat ini. Apakah memang tentang cinta-cintaan? Apakah memang tentang kamu? Apakah harus pekerjaan dulu? Apakah harus kestabilan hidup dulu dan sebagainya? Itu ya aku lihat di sini. Jadi kalau kalau Pentacles biasanya sih dalam hal keuangan, ya. Bisa juga mungkin penghambat hubungan kalian selama ini ya karena mungkin dia selama ini kurang memberikan quality time ke kamu karena sibuk dengan pekerjaannya, dengan keuangannya, seperti itu. Sehingga dia evaluasi ulang gitu ya. Sebenarnya aku ini maunya apa sih gitu yang ngejalin hubungan dengan kamu, tapi akunya sibuk dengan pekerjaan, dengan masalah keuangan aku sehingga kamunya kecewa ya gara-gara aku lebih prioritasin pekerjaan dan keuangan dan sebagainya. Jadi itu yang dievaluasi lagi, sebenarnya tujuan aku ini maunya kemana, mau apa dulu yang aku prioritaskan, mau apa dulu yang aku jalani gitu. Nah, akhirnya di sini aku lihat dia mulai menyadari ya, mulai mengambil kesimpulan bahwa ternyata hubungan kalian ini sudah mencapai jalan buntu ya. Dia ngerasa kayak dia nggak tahu harus gimana karena ya itu tadi aku bilang Seven of Pentacles ya.
situasinya udah monoton, situasinya kayak nggak tahu harus bagaimana untuk menyatukan kembali atau mengembangkan kembali hubungan ini. Jadi dia ngerasa kayak ini udah menemukan jalan buntu, dia nggak tahu harus bagaimana, harus bersikap apa untuk hubungan ini, harus melakukan apa, dia nggak tahu seperti itu. Dan aku lihat di sini memang ternyata dia pun akhirnya berpikir bahwa kamu dan dia mungkin perlu lebih berusaha dalam hubungan ini untuk melakukan komunikasi yang saling jujur, saling terbuka satu sama lain, ya. Kalau misalkan dia mau balikan lagi, dia harus bisa ya bekerja sama dengan kamu, mau sama-sama saling mengatakan kejujuran atau keterbukaan satu sama lain tentang apapun ya seperti itu. Karena aku lihat di sini ada kesalahpahaman, banyak sekali konflik ya. Karena mungkin dia itu nggak jujur, nggak terbuka seperti itu. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa ya kamu selama ini sudah berusaha keras banget untuk membuat hubungan ini tampak baik, tapi nampaknya ya nggak baik juga gitu ya. Terus itu aku lihat di sini dia merasa ketika saat ini kamu single, ketika kamu sekarang memilih untuk sendiri, memilih untuk melepaskan dia, pergi dari dia, dia merasa saat ini kamu sudah berpikir bahwa rasa cintamu atau prospek romantismu, perasaan romantismu itu nampaknya sudah meredup. Kayak udah nggak tebucin-bucin lagi, kayak udah nggak cinta lagi sama dia, kayak udah nggak berharap lagi sama dia, kayak udah nggak mau lagi ngejar-ngejar dia, seperti itu. Ya dia ngerasa seperti itu, kamu kayak udah angkat tangan ya, udah nyerah, udah tutup buku, seperti itu. Kayak udah, kalau mungkin dulu sering ngejar-ngejar dia, misalkan nggak ada komunikasi, seminggu aja kamu udah chatin dia, teleponin dia, sibuk aja kamu nyariin dia. Tapi kali ini mau berbulan-bulan juga, dia lihat kok kamu nggak kecarian dia, nggak teleponin dia, nggak chatin dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu kayak rasa cintamu itu sudah meredup, rasa cintamu itu kayak udah hilang ya. Rasa bucinmu itu kayak sudah tidak ada lagi untuk dia, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini dia sadar, dia tahu bahwa dia selalu melarikan diri atau dia selalu pergi di saat keadaan mulai menjadi sulit. Di saat hubungan kalian sulit, dia tidak pernah mau apa ya, cari solusi atau menghadapi masalah, tapi dia selalu lari, dia selalu tidak mau bertanggung jawab atas masalah yang ada ya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kalau aku lihat ya, dia kayak memang udah karakter sudah terbiasa dengan sikap yang seperti itu. Kalau ada masalah tuh kabur. Kalau situasinya semakin rumit, semakin sulit, dia pasti lari entah kemana, pasti ngilang, ghosting ya, dan tidak mau mencari solusi atau menyelesaikan masalah gitu. Ke, uh, dan aku lihat juga kenapa hubungan kalian gagal ya, kenapa kalian sampai berpisah, karena di sini aku lihat ada perbedaan ya, entah perbedaan usia, jarak, agama, status pernikahan, terus apa, suku, bangsa, negara ya dan sebagainya. Aku lihat di sini ada perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir dan sebagainya. Nah, itulah yang ngebuat dia juga nggak tahu harus gimana. Kamu beda, kamu A, dia Z, sehingganya dia berharap ya kamu bisa mengerti perasaan dia. Kalau kita itu beda, terus itu dia nggak tahu harus bagaimana untuk menyatukan perbedaan ini, untuk membuat perbedaan ini tuh tidak bias gitu loh. Ya. Nah, terus itu juga runner selama ini kan dia selalu lari ya dari kamu, dia selalu mengejar hal lainnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini runner ini aku lihat dari kartunya dia tidak mau lagi lari
ya, dia tidak mau lari lagi gitu. Jadi kalau aku lihat sih dia pengen menghadapi apapun gitu ya. Dia nggak mau kabur lagi, dia nggak mau lari lagi. Dia pengen menghadapi, misalkan menghadapi masalah di antara kalian, menghadapi kamu, menghadapi apa hambatan, perbedaan dan sebagainya. Di sini aku lihat dia pengen menghadapi itu. Kenapa? Karena di sini dia tahu setiap kali dia kabur, ternyata dia sadar, kok aku ini kabur setiap ada masalah, kok selalu aku kabur gitu. Padahal ya mungkin itu ujian gitu ya. Mungkin itu yang harus tantangan yang harus dia harus dia hadapi gitu ya. Karena di sini aku lihat dia menyesal dari apa yang selama ini dia lakukan, dari apa yang setiap terjadi masalah dia selalu lari. Dia merasa menyesal karena dia selalu merusak hal-hal baik di dalam hidupnya gitu ya. Seharusnya ya kalau ada masalah, kalau ada kesulitan harusnya dihadapi, dicari solusinya, bukan lari. Semakin dia lari semakin memperburuk keadaan, sehingga menurut dia kamu itu hal yang terbaik dalam hidupnya yang sudah ada, tapi justru malah karena dia selalu kabur, setiap kali ada masalah, setiap ada kesulitan dia selalu kabur, sehingga dia merusak hal baik. Hal baiknya itu ya kamu yang udah ada di hidup dia, dan dia merusak kamu, yang merusak menyakiti hatimu, terus itu ya membuat mentalmu down lah, seperti itu ya. Ditambah lagi ada kebohongan kan, selama ini dia selalu bohong dari kamu, dan ternyata ketika dia bohong akhirnya menghancurkan kalian berdua. Ternyata di sini nggak cuman dia rasa nggak cuman kamu aja yang kecewa, ternyata di sini juga dia kecewa ya, karena dia bohong sama kamu. Gara-gara dia bohong, kamu akhirnya meninggalkan dia, dan ketika kamu udah ninggalin dia, udah nggak ada lagi yang perhatian sama dia, udah nggak ada lagi yang tebucin-bucin sama dia, ngejar-ngejar dia gitu, yang sayang dan cinta setulus kamu lagi tuh udah nggak ada gitu. Sehingga aku lihat di sini dia menyesal ya, karena selama ini dia selalu berbohong dari kamu ya. Oke, kemudian aku lihat di sini juga ada absence ya, berarti ketika kamu sudah tidak lagi ada di hidupnya, ketika kamu sudah berpisah dengan dia, dia merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang, ada yang ya hilang dari hidupnya gitu ya. Dia merasa hampa, dia merasa ada yang kosong gitu, ada yang hilang. Yang biasanya tadinya selalu kecarian, kamu selalu nyariin dia, yang biasanya kamu selalu ngejar-ngejar dia, yang selalu sibukin dia, ya cerewetin dia, ini sekarang udah nggak ada. Jadi dia merasa kehilangan banget ya setelah kamu sudah tidak ada di hidupnya, seperti itu. Oke, kalau aku lihat sih dia ini nampaknya masih sangat berharap ya bahwa kamu itu masih mau sama dia gitu, bahwa kamu itu masih mau menjadi miliknya. Karena di sini aku lihat ternyata dia itu nggak bisa kehilangan kamu, dia tidak bisa melepaskan kamu, dia tidak bisa berpisah dari kamu, dan aku lihat nampaknya memang dia cinta, sayang sama kamu ya. Dia punya perasaan, punya ketertarikan terhadap kamu. Makanya di sini dia bilang I'm yours forever ever, kata dia ya. Aku milikmu selamanya, kata dia. Karena di sini aku lihat kayaknya dia memang udah nyadarin banget ketika sudah kehilangan kamu tuh dia ternyata nggak bisa gitu. Ada yang hilang dari diri dia. Ternyata dia suka, cinta, sayang, tertarik sama kamu gitu. Makanya di sini menurut dia milikmu selamanya, seperti itu. Kemudian dia juga menganggap kamu bahwa kamu orang yang selalu menerangi dunianya. Mungkin selama ini ketika dia lagi kesulitan dalam hidupnya, dalam karirnya, kamu selalu memberikan pencerahan, kamu selalu memberikan bantuan, kamu selalu mendukung dia, mensupport dia dan sebagainya, sehingga dia merasa bahwa kamu selalu menerangi dunianya dia. Ketika dia lagi suram hidupnya, kamu selalu ada untuk dia, selalu membantu, selalu memberi dan sebagainya
Ya, kalau aku lihat juga di sini, dia kan suka lari ya nih di sini. Dia tidak mau lari lagi karena dia sudah lelah berlari. Dia sudah lelah ya menghindari kamu, pergi dari kamu. Apa namanya? Setiap ada konflik selalu menghindari kamu, ya. Setiap ada masalah selalu ngilang. Dia tuh udah capek dengan situasi itu juga ternyata. Dia juga capek ngilang-ngilang terus atau lari-lari terus dari kamu, gitu ya. Makanya di sini aku lihat kan dia nggak mau lari lagi. Dan aku lihat nampaknya dia kayak lagi butuh bantuan nih ya, karena di sini will you help me kata dia. Nampaknya dia lagi kesusahan atau lagi butuh bantuan nih ya. Dia berharap kamu bisa bantu dia. Bisakah kamu membantu dia gitu? Nah, bisa jadi butuh bantuan ini dalam hal materi ya, Say, karena di sini ada Seven of Pentacles tadi ya, aku lihat di sini dalam hal materi mungkin dia lagi butuh bantuan nih. Ya, makanya di sini will you help me kata dia, maukah kamu membantuku kata dia. Dan di sini I'm yours forever ever, kemudian di sini you're mine forever and ever. Jadi menurut dia kamu juga milik dia selamanya. Jadi kalau aku lihat memang dia ini belum bisa ya melepaskan kamu atau belum bisa move on dari kamu, belum bisa mengikhlaskan kamu gitu ya. Karena dia ngerasa banget ketika selama ini hidup dia berantakan, kamu selalu ada untuk dia ya. Kamu selalu membantu dia, selalu support dia seperti itu. Dan ketika sudah berpisah baru kerasa banget juga kehilangan kamunya gitu kan. Jadi you are mine forever and ever. Kamu milikku selamanya. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 31, 23, 25, 10, 26, 13, 11, 27, 29, 9, 12, 4, 24, 28, 6, 17, 5, 9, 5, 8, 20, 22, 2, 15, 21, dan 18. Kemudian ini bulannya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Januari, Agustus, Februari, November, September, Oktober, Maret, April, Desember, Juli. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio macan, sio babi, sio anjing, sio kelinci, sio naga, sio monyet, sio kerbau, sio ular, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. ZIHWJYFPRUL GSNAQDB TOKEXUM dan C. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.